Kalau kita bicara mengenai sosok Kartini zaman sekarang dengan zaman Kartini dulu tentu sangat jauh berbeda ya. Di era Ibu Kartini mungkin kita ketahui perempuan untuk akses keluar saja sangat sulit, terbatas. Mungkin zaman itu masih banyak perempuan dipingit ya, sehingga kesempatan untuk bersekolah pun sangat-sangat terbatas. Akibatnya masih banyak perempuan-perempuan itu yang illiterate ya, buta huruf. Kesempatan bekerja pun juga sangat terbatas, apalagi di sektor pemerintah gitu ya. Kesempatan untuk menyampaikan pendapat pun juga mungkin sangat-sangat terbatas. Sementara untuk zaman sekarang kita diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan bisa memiliki kebebasan untuk menimba ilmu di berbagai bidang, kemudian mengabdikan diri bekerja di berbagai sektor, termasuk di sektor pemerintah. Perempuan pun juga bisa menyampaikan pendapat. Kemudian kalau kita ketahui ini era teknologi, ya ibarat kata dunia sudah dalam genggaman. Nah, bagi perempuan ini sekaligus tantangan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan baik, tapi sekaligus bijak, dengan tetap mampu menjaga citra diri, martabat diri sebagai perempuan yang kodratnya tidak hanya harus bisa berprestasi sebagaimana laki-laki, tetapi juga kodrat sebagai peran di rumah tangga, sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak dan juga sebagai bagian dari warga masyarakat. Kita semua tahu ya, dalam keadaan saat ini dunia sedang menerima cobaan dari Allah dengan virus corona. Nah, untuk mengurangi penyebarannya dan juga memotong mata rantai penularannya, pemerintah sudah menerapkan kebijakan work from home. Kebijakan ini pun diterapkan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Saya yakin kebijakan ini khususnya untuk ASN perempuan pasti disambut dengan baik ya, apalagi mereka yang mungkin dalam tugas kedinasannya itu sulit sekali untuk mengambil waktu libur atau mengambil cuti aja sulit. Nah, kondisi ini pasti akan disambut baik oleh ASN perempuan. Kenapa? Karena selain kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga dibanding hari-hari sebelumnya. Ini yang mungkin bagian yang perlu kita syukuri gitu ya. Kita bisa mendampingi anak-anak yang belajar, karena kebetulan anak-anak kan juga belajar dari rumah gitu ya. Kita bisa mungkin masak bareng atau bersih-bersih rumah bareng gitu ya, sehingga intensitas kita dengan keluarga ini lebih tinggi, apalagi mungkin bapak-bapaknya juga bekerja di rumah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini dengan produktif, selain tetap bekerja dan berkarya sebagai ASN perempuan, tapi kita juga semakin intensif bisa memberikan perhatian kepada keluarga. Namun jangan lupa, mungkin dengan berada di rumah kita pun juga bisa tetap bisa membuka jejaring komunikasi kita dengan komunitas kita, dengan rekan-rekan kita, baik itu rekan sesama ASN maupun mungkin komunitas-komunitas lain, komunitas alumni atau mungkin lingkungan di sekitar kita, untuk bersama-sama kita menggalang dana, bantuan untuk meringankan beban mereka yang terdampak dengan adanya virus corona ini, terutama beban ekonomi ya. Mungkin bantuan kecil bisa berupa barang, bisa berupa uang gitu ya, dalam bentuk entah itu masker atau mungkin disinfektan atau mungkin ya sembako.
Ya sebenarnya kalau dipersandingkan dengan sosok Ibu Kartini ya, aduh masih sangat jauh ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih bagi yang memilih saya dalam survei. Surprise tentu, ini surprise bagi saya, berat pasti, karena pasti ini nanti akan dijadikan sosok panutan seperti itu ya. Sebenarnya prinsip saya dalam bekerja itu sederhana, artinya saya melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya ini dengan sebaik-baiknya, berusaha melihat bagaimana tugas ini dilakukan sebelum-sebelumnya dan berusaha melihat potensi melakukan cara-cara baru dalam mengerjakannya. Kemudian mencoba menciptakan tim yang bisa bekerja secara efektif sekaligus menyenangkan, termasuk berani menyuarakan pendapat yang diyakini benar meskipun itu berbeda dengan lingkungan kita, entah itu staf kita, entah itu rekan sejawat kita, bahkan mungkin dengan pimpinan kita. Kita sebagai ASN perempuan ya, kebetulan saya juga monitor rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Nampaknya jumlah ASN perempuan yang diterima di Kementerian Sekretariat Negara ini setiap tahunnya meningkat begitu ya. Namun kita perlu menyadari bahwa semakin tinggi jabatan perempuan dalam ASN, ini biasanya jumlahnya semakin sedikit dibanding dengan laki-laki. Artinya perempuan masih sedikit dibanding laki-laki. Di sisi lain kita dituntut untuk bisa secara substansi bisa berprestasi, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Nah, disinilah kita harus memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, senantiasa mengembangkan diri untuk bisa menjadi lawan diskusi yang seimbang dengan laki-laki dan juga bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Nah, pesan kami tentu kepada ASN perempuan, teruslah menimba ilmu, teruslah mengembangkan diri, teruslah berkarya, jangan lupa jaga kesehatan agar kita terus fit, karena selain sebagai ASN kita juga masih punya tugas di rumah sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak, juga masih berbagi peran sebagai warga masyarakat. Dan jangan lupa selalu berdoa ketika kita memulai suatu kegiatan dan juga mengakhiri, agar semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita bisa kita laksanakan dengan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya tentu kita sebagai ASN perempuan dan mungkin perempuan dimanapun berada, kita harus mendukung himbauan program pemerintah ya, untuk di rumah saja. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Laksanakan protokol pencegahan COVID, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, batasi berkerumun atau berkumpul, tetap di rumah aja. Kalau seandainya terpaksa kita harus keluar rumah, seperti saya ini misalnya, sesekali saya pun juga work from office, jangan lupa pakai masker ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan Indonesia dimanapun berada. Tetap sehat, sukses, semangat. Kemana?